Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian hadis pada kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi yang sudah ditahqiq oleh Syekh Muhammad Sulaiman Al-A'raj. Kita sudah memasuki pembahasan tentang Kitabus Salam. Jadi pembahasan sebuah pembahasan tentang salam. Salam ini mengucapkan salam. Nanti ada bagiannya babu fadli salam wal amru bi ifsyaihi. Jadi bagaimana keutamaan seorang itu mengucapkan salam, dan wal amru bi ifsyaihi, perintah untuk menyebarkan salam ya. Jadi keunikan yang sudah di kitab ini yang sudah ditahqiq oleh Syekh Muhammad Sulaiman Al-A'raj, beliau nanti memaparkan ayat Al-Qur'an. Jadi ini ada dua yang kita ambil. Yang pertama, kalau masuk ke rumah orang lain bukan rumah kita, ucapkanlah salam. Yang kedua, masuk ke rumah sendiri pun ucapkan salam ya. Nanti baik pegang rumah dro lumpu ucap salam ya. Ini ada dalilnya dua-dua. Dalil yang pertama surah An-Nur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu masuk rumah yang bukan rumahmu kecuali engkau mengucapkan salam. Itu pun ada 3 kali nanti. Jadi bahkan dibagi-bagi oleh para penafsir itu, mengucapkan salam kenapa 3 kali. Yang pertama ibtida ya, ibtida itu permulaan, assalamualaikum itu ibtida. Yang kedua intibah. Yang ketiga apa? Yang ketiga sudah intiha. Intiha itu sudah berakhir. Artinya kalau sudah habis 3 kali tidak dijawab, berarti pulang saja. Itu rumah orang lain, Pak. Rumah sendiri begitu juga. Ini dalam surah An-Nur juga, masih ayat 61. Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum. Jadi kalau kita masuk ke rumah sendiri, maka ucapkanlah salam untuk diri kita sendiri pada hakikatnya. Maka nanti ada 2 pemahaman. Yang pertama, kalau masuk ke rumah sendiri itu mengucapkan sama juga assalamualaikum warahmatullah. 1. Yang kedua, assalamu alaina wa ala ibadiyas salihin. Salam kepada kami ya. Ini kalau masuk ke rumah sendiri. Ada orang atau tidak ada orang, nyai rumahnya naureng atau tidak ada orang, kita mengucapkan salam. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas, kalau ingin buka pintu baca bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim, kemudian ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah, atau assalamu alaina wa ala ibadiyas salihin. Untuk apa mengucapkan salam? Syaitan nanti akan mendengar salam kita dan dia akan mengatakan, tidak ada tempat kita malam ini, tidak ada tempat kita pagi ini. Kalau kita mengucapkan salam pagi hari, hanya tempat katanya malamnya. Tetapi kalau buka pintu tidak baca bismillah, masuk ke dalam rumah tidak assalamualaikum, makan nasi tidak baca bismillah, apa kata syaitan? Kita sudah ada tempat malam ini,
dan kita sudah ada makan malam ini. Ya, ini pesta malamnya. Dengan kita tidak membaca bismillah ketika makan. Ini dua ayat ini itu sebagai landasan hukum saja. Landasan hukum kalau kita masuk ke rumah orang lain ucapkan salam. Kalau kita masuk ke rumah sendiri juga ucapkan salam. Ini bukan berarti begini nanti umat tamang rumah mentang salam. Nah urang-urang tu hendak salam memang. Itu juga tidak benar. Jadi artinya apa? Banyak orang kecolongan ketika masuk ke rumah itu tidak salam. Ketika jumpa sama orang salam, assalamualaikum, assalamualaikum memang. Tapi ketika masuk ke dalam rumah hendak salam ya. Rumah drolun bengah aku talim. Rupanya ada setan di dalam itu yang singgah di rumah kita. Ketika mengucapkan salam, setan itu akan keluar. Sekarang kita ke hadis yang pertama. Ini membuktikan kalau salam itu bukan pada syariatnya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, tidak. Rupanya sudah ada dari Nabi Adam alaihissalam. Rupanya juga pernah dilakukan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Pernah dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Sekarang kita lihat hadis yang pertama. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nama hadis ini hadis mu'an'an. Ya, anyo hadis mu'an'an. Lamma khalaqallahu ta'ala Adam, tatkala Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, yang diciptakan oleh Allah. Bagaimana proses penciptaan Nabi Adam? Kalau kita merujuk ke dalam tafsir Baydawi, kita merujuk ke dalam tafsir Ibnu Abbas dan beberapa literatur tafsir lainnya termasuk At-Tabari, Al-Qurtubi, Nabi Adam terbentang di antara Mekah dan Taif. Terbentang di antara Mekah dan Taif itu 40 tahun pertama, 40 tahun kedua, 40 tahun ketiga. 40 tahun pertama itu masih tanah liat, lembek. 40 tahun kedua tanahnya sudah keras. 40 tahun yang ketiga sudah terbentuk jasadnya, tetapi tidak ada roh lagi, Pak. Inilah tafsiran dari ayat hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Apakah Adam tidak tahu sebelum saya ciptakan dia ada proses-proses seperti manusia? Ya, manusia kan ini, Pak. Apa namanya? 4 sebulan pertama, 2 bulan kedua, 2 bulan ketiga, 4 bulan itu sudah diberikan roh oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Adam setelah umur 120 tahun, ya kalau bayi itu 4 bulan. Kalau kalau Nabi Adam 120 tahun. Inilah namanya lamma khalaqallahu Adam. Ketika Allah memberikan, maka khalaqa ini maknanya sawwa. Ketika diberikan roh kepada Nabi Adam alaihissalam, apa firman Allah? Izhab fasallim ala ulaika. Sekarang kamu pergi Adam, ucapkan salam kepada para malaikat. Ya, Mbak, ucapkan salam. Sekarang kita lihat bagaimana posisi malaikat. Nafarin minal malaikah julus. Sekelompok malaikat sedang duduk-duduk. Makanya kalau kita datang ke sebuah tempat, ucapkanlah salam apabila apalagi mereka sedang duduk-duduk di situ. Ya. Ini Nabi Adam alaihissalam. Fasami' ma yuhayyunaka. Nanti kamu dengar ketika kamu ucapkan salam, kamu dengar apa balasan mereka. Coba kamu dengar. Ya. Ini juga membuktikan wajib menjawab salam. Fa innaha tahiyyatuka. Wahai Adam, ini adalah tahiyat. Jadi tahiyat itu ucapan salam. Ucapan salamu wa tahiyatu dzurriyyatika. Dan ucapan salam keturunan-keturunanmu nanti. Ya. Faqala. Ya, ini baru Nabi Adam mengatakan assalamu alaikum. Kita lihat jawaban daripada para malaikat. Faqala assalamu alaikum. Nabi Adam mengatakan assalamu alaikum. Dijawab oleh para malaikat, assalamu alayka wa rahmatullahi. Fazadu wa rahmatullah. Mereka menambah wa rahmatullah. Nabi Adam mengatakan assalamu alaikum. Mereka menjawab assalamu alayka wa rahmatullah. Itu ditambah wa rahmatullah. 1.
Kemudian pada masa Nabi Musa alaihissalam, ketika Nabi Musa ingin ketemu dengan Nabi Khidir alaihissalam, Nabi Musa juga mengucapkan salam. Fasalima ala Khidir, juga mengucapkan salam. Assalamualaikum. Sampai-sampai Nabi Khidir mengatakan, anta Musa man, kamu Musa siapa? Apakah Musa yang lahir pada masa ini atau Musa yang sebelumnya? Dia menjawab, saya Musanya Imran, anak Imran. Ini sudah dua. Yang ketiga, salamnya Nabi Yusuf alaihissalam. Rupanya Nabi Yusuf ketika bebas dari penjara, diajak ketemu sama raja. Falamma dakhala 'alal malik, ketika dia masuk menghadap raja, faqala assalam, dia mengucapkan salam. Tetapi salamnya apa? Assalamu bilisanil arabiyah, salam dengan bahasa Arab, assalamualaikum. Sehingga raja tidak tahu lisanu man hadha, ini bahasa apa ini? Ya, ini bahasa apa ini? Bahasa siapa ini? Dijawab oleh Nabi Yusuf alaihissalam, hadza lisanu ammi, ini adalah bahasa pamanku. Ya, siapa? Ismail alaihissalam. Kemudian setelah itu Nabi Yusuf juga mengucapkan salam dalam bahasa Ibrani. Sehingga ditanya oleh raja, lisanu man hadha, bahasa siapa ini? Beliau menjawab, lisanu abai, ini adalah bahasa ayah-ayahku, kakek-kakekku. Ya. Sekarang kita lanjut hadis yang kedua. Jadi maknanya salam itu bukan hanya pada masa Nabi Muhammad saja, tetapi sudah ada sebelumnya. Pada masa Nabi Adam alaihissalam, pada masa Nabi Musa, pada masa Nabi Yusuf alaihissalam. Nyan kana. Kita masuk hadis yang kedua. Hadis ini dari Abdullah bin Amru bin As. Abdullah Amru bin As. Ini yang ketiga, ini itu pembangkang memang. Yang ketiga pembangkang. Dari mana kita tahu? Dialah yang As bin Wa'il yang menyebabkan ayat Al-Qur'an turun, inna syani'aka huwal abtar. Inilah pemuda ini yang dia selalu mengolok-olok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As bin Wa'il yang selalu bernegosiasi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak menyembah Allah. As bin Wa'il. Tetapi anaknya menjadi seorang sahabat. Anaknya lagi, cucunya lagi menjadi seorang sahabat, namanya Abdullah. Abdullah bin Amru bin As. Ya. Jadi makanya ini namanya akhlak, apa istilahnya? Takasub. Artinya bisa dibentuk. Seorang pencuri, anaknya bisa kita bentuk menjadi ulama. Seorang koruptor, anaknya bisa kita bentuk menjadi seorang penghafal Quran. Seorang yang benci kepada Allah, anaknya bisa kita bentuk menjadi seorang ulama. Ini namanya apa? Akhlak takasub namanya. Jadi takasub. Jadi bisa dibentuk. Ya. Hadis ini dari Abdullah bin Amru bin As radhiyallahu anhuma. Kenapa radhiyallahu anhu kadang-kadang? Kenapa radhiyallahu anhuma? Kenapa radhiyallahu anhum? Ini kenapa tidak radhiyallahu anhum? Ada 3 orang. Yang pertama benar Abdullah yang radhiyallahu anhu. Yang kedua Amru, Amru radhiyallahu anhu. Yang ketiga, bagaimana mau Allah ridha sama dia? Maka yang diridai cuma 2 saja di sini, Abdullah sama Amru. Maka di sini radhiyallahu anhuma. Kalau seandainya Amru As bin Wa'il dia itu patuh dan bertobat kepada Allah, taat kepada Allah, maka ini akan berubah menjadi radhiyallahu anhum. Ya. Maka ini radhiyallahu anhuma. Yang diridai cuma 2 saja. Abdullah itu ayahnya Amru dan Amru anaknya. Sedangkan ayahnya Amru itu tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Anna rajulan sa'ala Rasulullah. Jadi ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya di dalam hadis itu ada beberapa nama yang disamarkan. Artinya apa? Supaya orang itu tidak malu nanti. Ya, tidak malu. Makanya nanti dihilangkan alif lamnya, tidak ada annar rajula. Annar rajulan, ada seorang laki-laki, itu namanya tidak disebutkan. Karena nanti apa? Diketahui oleh orang lain, oh si fulan hai tepu-tepu tentang agama ayat, tanya Mbak Rasulullah. Ya, Mbak.
maka namanya disamarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyul islami khairun. Islam yang bagaimana yang sempurna itu, yang lebih baik. Jadi Islam itu, makna Islam itu apa? Artinya al-khudu' wal inqiyad. Bagaimana kepatuhan kita kepada Allah, bagaimana ibadah kita kepada Allah yang lebih baik bagaimana? Ya, ini maksudnya apa? Ayyul islami khair. Jadi Islam itu al-khudu' wal inqiyad. Tunduk dan patuh kepada Allah, itulah Islam. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tut'imut ta'am. Kamu itu sering berbagi makanan, sering bersedekah, sering membantu fakir miskin, sering membantu orang-orang lemah, ya. Ini yang pertama. Makanya orang yang membantu orang lain itu khair itu sudah ada sama dia, kebaikan itu sudah ada sama dia. Orang yang membantu orang lain, kebaikan itu sudah ada sama dia. Satu. Wa taqra'u salam, kamu mengucapkan salam ala man arafta wa man lam ta'rif, orang yang kamu kenal dan tidak kamu kenal. Ya, jadi mengucapkan salam begitu. Kan berarti apakah nak ucap salam metaturitan namanya. Metaturitan. Ada dalam hadis Rasulullah, ini mungkin memberikan motivasi kita psikologi, Pak. Motivasi psikologi. Apa motivasi psikologi? Rasulullah mengatakan ucapkan salam kepada orang yang tidak pernah mengucapkan salam kepadamu. Berikanlah sesuatu kepada orang tidak pernah memberikan sesuatu kepadamu. Kunjungilah rumah orang yang tidak pernah mengunjungi rumahmu. Rupanya efeknya efek psikologi ini, Mbak, tiga-tiga ini. Kalau kita kan begini, petajak rumah si fulan, penatejak rumah udahnya, ya Mbak. Petame sesuatu, ijak rumah udahnya memetaka time, Mbak. Berarti tajak rumah yang ambek tame tepucit, ya Mbak. Peta ucap salam milih. Dia pernah ucapkan salam kepada kita. Rupanya ada efek psikologi, Pak. Seorang yang membawa sesuatu ke rumah orang lain yang tidak pernah membawa sesuatu kepada dia, efek psikologinya apa? Orang yang kita kunjungi itu, orang yang kita kunjungi kahana mangarnya, Pak. Maka geme taka kanya. Lun hanata lume taka rumah kanya. Nya sudah masuk efek psikologi, Pak. Dan ada dakwah di situ. Besoknya nyohanan petis coba. Orang hantan meme sesuatu rumah, tame sesuatu rumah kanya. Sehingga wateja rumah kita pasti membawa sesuatu, Pak. Ya. Sekrit-kritnya orang itu getimang ile saka bedu setengah kilo, tengok me setengah kilo cit. Ya. Ime amplau kalau bedu asau. 10.000, tengok 10.000 cit. Yang sekrit-krit urung pasti ke cit, Pak. Ya, nama. Artinya apa? Itu efek psikologi. Kemudian yang kedua, kunjungi orang yang tidak pernah mengunjungi rumahmu. Hantai aja rumah dia, Pak. Coba datang sekali kunjungi rumah dia. Orang yang kita kunjungi itu psikologinya itu main, Pak. Kapalonyo kahana mangalunnya lebih yo hantar lunjak rumah gaknya. Nanti si fulan pasti dia datang ke rumah kita walaupun dia utus anaknya atau siapapun, Pak. Ya. Salam begitu juga. Salam itu kita ucapkan kepada orang yang tidak kita kenal, itu akan membawa efek psikologi bagi orang yang menjawab salam tadi, Pak. Nya urung sedang duduk kedai kopi, Pak. Imain judi online, Pak. Hanata turi urungnya, Pak. Tajak dia. Assalamualaikum, nampak. Urung main juga, waalaikumsalam. Hai turi kita nyosang, dia kenal sama kita. Padahal mata turi tan, Pak. Besok ketika main judi online lagi, natruk bapaknya, Pak. Ya, jadi apa? Ada efek psikologinya. Makalah ucapkan salam kepada orang yang tidak pernah, kepada orang yang kamu kenal atau tidak kamu kenal. Kalau dalam hadis Rasulullah satu lagi, ucapkanlah salam kepada orang yang tidak pernah mengucapkan salam kepadamu. Ini sudah hadis yang kedua. Kita masuk hadis yang ketiga. Ya, Pak. Wa an Abi Umarah. Jadi hadis ini dari Abi Umarah Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma. Jadi itulah kata kunci itu di dalam hadis. Kalau radhiyallahu anhu itu berarti untuk satu orang. Radhiyallahu anhuma berarti untuk dua orang. Radhiyallahu anhum, tiga atau empat yang ada dalam hadis itu semua diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua diridai oleh Allah. Makanya nanti kalau kita baca ada hadis an fulan banyak sekali radhiyallahu anhum, ya nampak radhiyallahu anhum. Ini karena cuma dua orang. Radhiyallahu anhuma. Qala, Rasulullah bersabda,
Umirna Abi Umarah berkata, umirna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in. Kami disuruh 7 hal oleh Rasulullah. Yang geyu 7 hal. Maka kita jalankan apa yang diperintahkan, tinggalkan apa yang dilarang. Beta pubut yang hana ge perintah, tak tinggalkan yang hana ge larang, ya, Pak. Yang kata balik ni, Pak. Maka kalau kata Imam As-Sa'di di dalam tafsir beliau, hidup ini mudah sekali hidup ini. Hidup ini nyaman sekali. Hidup ini nikmat sekali kalau kita menjalankan 2 hal. Al-amru wan nahyu, kata beliau. Jalankan perintah Allah, tinggalkan yang dilarang oleh Allah, itu saja. Hidup aman, Pak. Seorang pegawai begitu juga di sebuah perusahaan. Kalau ingin hidupnya aman, dia tetap terus berada di perusahaan itu, patuhilah perintah pimpinannya, tinggalkan apa yang tidak disukai oleh pimpinannya. Itu kemungkinan dia akan terus bekerja di situ. Tapi coba menyeleweng satu saja, Pak. Patuhi perintah pimpinan, tapi tidak pernah mendengar apa yang dilarang oleh pimpinan. Ya, mungkin dalam jangka waktu berapa ini sudah dipecat, Pak. Kayak pecat. Atau dia tidak mendengar perintah pimpinannya, tetapi apa? Meninggalkan apa yang dilarang oleh pimpinannya. Nyoi pecat cik. Ya, Mbak. Wah, je pakai tipulan. Tayunya haitim, tayu je haitim. Tetapi ketika kita larang dia mau dengar. Berarti tidak bisa juga. Maka harus ada dua-dua. Inilah yang kata Imam As-Sa'di, konsep hidup di dunia itu lakukanlah 2 hal. Aman udah kita nyoba. Jalankan perintah Allah, tinggalkan yang dilarang oleh Allah. Waktu tanya apa perintahnya, entah pubut. Baik tamit bun nanya, Pak. Tamit bun nyo bubut tak pubut. Hana gayu pun tak pubut le demak. Sesuatu yang kita lakukan tidak diperintahkan hanam demi pahala. Mana contoh? Di dalam Al-Quran itu ada ayat yang sudah mansukh. Ya, Pak, sudah mansukh. Sudah tidak ada lagi. Mana contoh tidak ada lagi? Azana. Idza zana asy-syaikhatu wa syaikhu farjumuhuma. Apabila ada seorang laki-laki yang sudah menikah dan wanita yang sudah menikah juga, dia berzina, maka rajamlah mereka berdua. Ayat ini tidak ada lagi di dalam Al-Quran. Yang ada di dalam Al-Quran adalah ayat cambuk, ya, nembak. Ketika kita baca lagi ayat ini, hanam demi pahala, Pak. Idza zana asy-syaikhatu wa syaikhu farjumuhuma, hanam demi tepu ni. Kenapa? Karena tidak disuruh. Yang disuruh bacalah Al-Quran. Ketika kita baca Taurat, kita baca Injil, hanam demi pahala. Ja'allahu min turi saina wastaghraka min sa'ir wasta'lana min jibali faran. Ini kita baca Taurat, Pak. Hanam demi tepu. Kenapa? Karena bacaannya itu tidak membawa pahala, maka enam demi pahala. Ja'akum rajulur rasyid, ini bunyi Injil, Pak. Ja'akum rajulur rasyid yatakallamu bima yasma'u. Nanti di situ disebutkan akan datang seorang laki-laki yang dia itu membawa petunjuk kepada kalian. Dia itu berbicara terhadap wahyu yang datang kepadanya. Hanam demi pahala, bacut dan pahala. Terima kasih.